Bapak Dr. Fajar Junaidi SOS MSI, dosen komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi di UNY. Ya, jadi kalau saya dosen-dosen di ilmu komunikasi itu kalau manggil itu tidak pakai Pak, tapi justru memanggilnya dengan Mas, ya, karena saya sering berhubungan, jadi mohon nanti untuk tidak kaget. Beliau akan menyampaikan kaitannya dengan etika bermedia sosial. Jadi Bapak dan Ibu nanti mohon untuk dicermati. Kita itu sok kadang-kala wis sepuh, ya, sok kadang-kala menulis di medsos, di WA, wah, nulis iki ketok iki rumangsane biasane sing maca itu sok kadang-kala melalake hati. Bar nulis terus lunga seminggu akeh buka meneh. Kadang-kala seperti itu. Jadi padahal ketika kita bermedia itu kita juga harus menjaga perasaan orang lain. Kita keliru bermedia, bisa-bisa nanti kita akan dijerat hukum. Ketika kita salah dalam memberikan tulisan ada di media, panggungannya ada di akhirat. Medeni sekali. Oleh karena itu, terima kasih kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Kabupaten Turi menghadirkan pakar agar kita bisa melaksanakan bermedia, kita menggunakan HP itu dengan baik dan benar, dan juga memberikan maslahat untuk kita sendiri khususnya dan juga kepada khalayak umum. Oleh karena itu, kepada Bapak Dr. Fajar Junaidi SSMMC disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah bisa ketemuan di pagi yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Fajar Junaidi, bisa dipanggil Mas Jun oleh mahasiswa saya. Jadi dosen sejak tahun 2023, sudah 20 tahun, tapi panggilnya tetap Mas terus, gitu, biar awet muda dan biar mahasiswanya banyak. Gitu. Saya selalu bilang pada teman-teman mahasiswa, teman-teman, saya itu mendapat amanah secara langsung maupun tidak langsung dari Bapak Ibu panjenengan. Yuk kuliah yang tenana, biar Bapak Ibunya bangga dan senang. Begitu. Nah, akhirnya alhamdulillah mahasiswa kami tahun ini banyak didukung Mas Mawardi. Tepuk tangan untuk Mas Mawardi. Satu prodi mahasiswa kami 407. Itu sejak Agustus awal ya Mas. Sejak Agustus awal sudah 400. Jadi ya Agustus awal sudah hampir tutup karena mahasiswanya sudah nembus angka 400. Dosennya yang gak kuat. Rencana insya Allah tahun ini semoga bisa 500, 2 kelas internasional dan lainnya kelas reguler. Kalau kami punya kelas internasional, kami dulu setiap liburan mengadakan summer course. Summer course itu kelas singkat gitu Bapak Ibu, untuk para pengungsi. Pernah offline itu dengan teman-teman dari Palestina, dan kami sekarang nggak tahu kabarnya seperti apa. Mari kita doakan semoga selamat. Saya tuh kalau tiap malam tuh sholat tahajud rasanya pengen nangis karena sudah dekat dengan teman-teman dari Palestina. Kami ajak ke Solo. Di Solo itu ada namanya Monumen Pers, sejarah pers Indonesia ada di sana. Ada koran dari tahun 30 yang menunjukkan peta bahwasanya Yerusalem itu adalah Palestina, dan sudah 3 minggu ini tidak bisa berkabar. Sebelumnya sempat berkabar, saya dikirim voice dan sebagainya. Juga kami sempat membuka kelas, tapi waktu itu masih online dengan pengungsi dari Rohingya yang sekarang sedang cukup viral. Dan mereka sudah saudara-saudara kita, mereka Muslim, dan mereka tidak diakui oleh penguasa di negaranya, stateless. Sudah tidak diakui di Indonesia, dijadikan bahan bulian, gitu. Dan yang lebih kejam di Indonesia itu ada stereotipisasi, pengeneralisasi. Satu orang melakukan kejahatan, semua digebiar, gitu Bapak Ibu. Bayangkan melalui jenengnya status pengungsi, tidak pernah diakui kewarganegaraannya sejak tahun kemerdekaannya Myanmar, atau dulu namanya
burunan. Nah, itu adalah contoh daripada bagaimana hoax itu bekerja. Tadi saya di mobil ngobrol dengan Mas Edi, tidak perlu ngomong sesama muslim dulu misalnya, sebagai sesama manusia. Kita aja ketika Merapi meletus, gitu Pak Ibu, jadi di apa? Bukan camp ya, tempat penampungan sementara aja rasanya kan juga tertekan. Ya kan, saya ingat banget waktu di UMG ada pengungsi dari Merapi bawa kambing dan sebagainya. Teman-teman mahasiswa Kinet Club itu ngadakan pemutaran film untuk anak-anak pengungsi agar apa? Buat stres loh Pak Ibu. Nah, bagaimana pengungsi Rohingya ini diperlakukan, itu kan bagaimana kerja-kerja hoax yang selama ini ada. Yang lebih mengerikan disamakan dengan Israel. Bagi saya tidak masuk akal Bapak Ibu. Siapa sih yang mendukung Rohingya? Israel itu didukung Amerika, didukung negara-negara barat. Pertanyaan, Rohingya itu didukung siapa? Betul nonton Bapak Ibu. Gitu? Ya, nah nanti kita akan diskusikan. Nah ini nama saya, alamat medsos saya, silakan di follow. Follower saya di Twitter 13.000. Kalau punya UMKM mau promosi, saya promosikan di Twitter saya. Instagram gak banyak, Spotify, TikTok ada juga. Oke, Bapak Ibu, ini rambut saya pas panjang. Mengapa merah? Karena waktu itu lagi Milan UMG. Merayakan Milan, saya cat rambut saya demi UMG, Bapak Ibu. Biar mahasiswanya banyak. Nah, Bapak Ibu, siapa yang kagungan Instagram angkat tangan? Siap. Siapa yang kagungan Twitter? Twitter. Siapa yang kagungan Spotify? Dengerin lagu. Dengerin Ustaz Adi Hidayat. Nah, saya kalau dengerin pengajian pakai Spotify Bapak Ibu. Mengapa? Nggak makan pulsa. Kalau YouTube makan pulsa. Spotify banyak kontennya loh. Gitu. Yang TikTok. Wah, TikTok, saya jawab ada temennya. TikTok itu penting untuk ngawasi putra putri kita, ayah kita, bagaimana mereka bermedia. Ya kan, bagaimana kita mau melarang kalau kita nggak punya TikTok, nggak tahu apa yang ada di dalam TikTok. Tapi ya jangan kita malah kecanduan TikTok. Itu ikut joget-joget nanti. Facebook, wah masih banyak. Facebook, mau katakan YouTube, minimal untuk nonton pengawasan. Nah itu, oke. Ini live di mana Mas? Di IG di YouTube. Tapi nggak live. Oh nggak live, oke siap. Kalau nggak live saya bebas untuk ngomong. Next slide. Oke. Oh iya Bapak Ibu, kabar gembira. Saya membangkokkan materi saya karena materinya PPT. Nanti boleh dipakai, boleh ditambah, boleh dikurangi, dipakai untuk ngisi pengawasan boleh. Di rantai masing-masing. Formatnya PowerPoint, jadi bisa diedit. Foto saya dibuat nggak apa-apa, diganti foto panjenengan. Serius, enak loh. Slide-nya ini 200 mega besar. Nah sekarang PCM Turi punya Twitter? Belum Pak. Harus punya Twitter setelah ini. Punya IG? Punya IG. Nah sekarang IG-nya apa Mas? PCM Turi. Oke, nanti aja deh. Saya mohon nanti setelah diskusi kita pagi ini di-mention rame-rame ya Bapak Ibu. Media sosial itu aset digital kita. Saya sering menceritakan seperti ini. Bagaimana Belanda menjajah kita, bagaimana Amerika itu menjadi milik orang Barat, bagaimana Australia itu jadi miliknya orang kulit putih, bukan orang Makassar. Yang mendarat pertama di Australia itu bukan orang kulit putih, tapi orang Bugis dan Makassar, serta suku Baju. Besok suku Baju Bapak ya, yang di laut. Saya dampingi KKN UMY di suku Baju. Suku Baju, saya metrik 3. Mabuk di kapal karena ombaknya tinggi banget, naik speedboat 3,5 jam. Bapak Ibu nanti bisa lihat di gigi saya, Pak Jajun di suku Baju, hidupnya di laut Bapak Ibu. Kadang kalau cari ikan itu sampai ke Australia 3 hari 3 malam. Kapalnya nggak pakai atap, kapal kecil itu Bapak Ibu, kapal kecil ke Australia. Itu lupa daratan nggak? Lupa daratan. Ya sudah lupa daratan, hidupnya memang di laut. Hidupnya di laut. Film Aquaman itu kan terinspirasi dari suku Baju. Bapak Ibu bayangkan, satu-satunya SMA yang ada di desa suku Baju di Pulau Wakatobi, Bamiyan, di Wakatobi itu adalah SMA Muhammadiyah 1 Wakatobi. Saya sampai di sana juga Allah terharu.
Tiap pagi itu ngopi, pagi sore malam ngopi. Karena kalau ngopi di depannya langsung laut lepas. Lautnya lebih indah daripada Karimun Jawa dan Gunung Kidul. Dan tiap hari saya ngopi terus di depan SMA itu. Karena SMA-nya langsung ngadep ke laut, Bapak Ibu. Kalau pacaran itu gimana? Di kapal kecil-kecil. Karena nggak punya halaman. Jadi bayangkan gedung ini bawahnya semua air. Semua air. Jadi dari satu rumah ke rumah itu pakai jembatan kecil, bahkan pakai perahu. Oke, nanti bisa cek di IG saya. Tahun depan insya Allah mau ke sana lagi karena program tahunan. Nah, next slide. Nah, ada yang tahu kasus ini? Saya kasih hadiah. Saya tahu Pak. Buku. Tahu ya? Tahu? Gila, Mas. Itu ada orang hamil katanya bayinya bisa ngomong gitu. Langsung. Siapa? Tanto. Mas Tanto. Siap, lanjutkan Mas. Jadi seorang bayi itu jadi ada ibu dari Makassar atau mana itu, lulusan SD katanya bisa, itu punya bunyi dan katanya bisa ngomong. Siap. Bahkan sampai ada maling yang gambarnya kena gitu. Betul. Ya. Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Mas Tanto. Ini adalah hoax, salah satu hoax paling klasik di awal Pak Harto. Masih ingat era Pak Harto? Masih ingat kelompok Capil? Siapa yang bisa menyebutkan kepanjangan kelompok Capil? Saya kasih hadiah buku. Angkat tangan dulu, ganti ibu dulu. Apa kelompok Capil? Salah tetap dapat buku. Kepanjangan kelompok Capil itu kelompok pendengar calon Capir gitu. kelompok pendengar calon Pembaca, pendengar, pemirsa. Oh, Kelompok Capil, kelompok pendengar, pembaca, pemirsa. Jadi bayangkan Bu, Pak, dulu saya tidak bilang Pak Harto lebih baik tidak, tapi dalam konteks ini mau diambil atau tidak lebih bagus. Dalam konteks ini ya, saya hanya bicara konteks informasi. Dulu ada namanya KMD, masih ingat? Koran masuk desa, oke? Koran masuk desa, KR ada halaman KMD. Sekarang udah nggak ngerti Bapak Ibu. Bayangkan kalau ada Facebook masuk desa, Twitter masuk desa, TikTok masuk desa, dipakai untuk UMKM jualan online. Gitu Bapak Ibu. Dulu informasi itu didiskusikan dulu loh ya, informasi didiskusikan dulu oleh sekelompok masyarakat. Iki enak iki lo, orang masuk desa gini ada berita kayak gini, kemudian disampaikan pada masyarakat lebih luas. Bayangkan kalau diawali dari PCM Turi, itu setiap 2 minggu sekali adakan pertemuan bapak-bapak dan ibu-ibu ngomongin hoax yang sedang tren. Terus jenengan bisa memutuskan ini hoax atau tidak. Kan bisa jadi bahan pengajian, bisa jadi konten. Kami PCM Turi sudah berdiskusi bahwa materi ini adalah hoax, berita aslinya adalah ini diedit. Jadi gagasannya seperti kelompok Capil. Begitu Bapak Ibu. Oke? Next slide. Nah ini kasusnya Bapak Ibu. Wakil Presiden Pak Adam Malik hampir tertipu. Jadi ditaruh waktu itu baru-barunya kaset, baru-barunya tape kecil, kemudian ada Walkman, tapi belum era Walkman ya, disembunyikan di dalam perut, ditutup kain. Ternyata dia pakai tape recorder. Begitu. Tahun segitu sampun wonten hoax. Jadi bukan fenomena baru. Next slide. Nah, sebelumnya Mas. Sebelumnya. Bapak Ibu, ini kasus terbaru. Jadi ada pemainnya Persebaya. Ada yang suka PSS. Selamat ya Bapak Ibu menang lawan Rans. Tim Siluman yang ada di Jogja. Bapak Ibu, kebetulan saya di LPO BP Muhammadiyah dan suka nulis bola juga. Jadi ada kasus, ada pemainnya Persebaya, kebetulan saking Papua, Kanda ini, itu membuat blunder. Kemudian ada supporternya Persebaya nulis di menu komen, namun nulis Pak, namun nulis. Apa yang terjadi? Ancamannya pidana. Jadi mengelokne Kanda itu dengan rasis. Dia nulis komentarnya ini, Instagramnya ini, coret kerang Kanda ini. Jadi hati-hati Pak Bu nulis. Jadi kan tulis 3 kata aja, terutama 1 kata yang tengah, ancamannya pidana. Alat bukti loh itu, Pak. Alat bukti. Jadi harus benar-benar berhati-hati.
ya kan? Sudah dihapus, bisa di screenshot, ya kan? Kita dilaporkan itu kan cukup dengan alat bukti dan saksi pelapor, begitu. Oke, next slide. Nah, ini kasus yang sempat viral. Dosen ilmu komunikasi Universitas Brawijaya, kebetulan kepala humas Mutia. Jadi ada seorang ASN Mbak, yang mengedit fotonya beliau untuk jualan produk pelangsing. Jadi pakai menurut saya before and after. Oke, fotonya viral, Denny Cagur ikut posting, akhirnya ditutup. Akhirnya Denny Cagur yang artis pun minta maaf. Begitu. Oke, Pak Ibu, tidak lihat fotonya ini, yang pojok ini, diedit. Itu kan body shaming, ya kan? Yang buat dan yang nyebar ketakutan, Bu. Ketika Bu Pia laporan ke Polres Malang, kalau nggak salah pelakunya ini kemudian dicopot atau dimutasi gitu. Saya agak lupa atau diturunkan kepangkatannya. Jelaslah ASN, kan jadi sanksinya menjadi lebih beribet nanti, lebih berat. Oke, bayangkan karir yang dibangun hancur karena kecerobohan bermedia sosial. Slide selanjutnya. Nah, ini ancamannya ini Bapak Ibu. Penghinaan atau pencemaran nama baik. Penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu yang harus benar-benar panjenengan hati-hati. Yang kasus Kandaiku tadi, jelas alat buktinya hanya komen bukti Pak Bu, 3 kata. Gitu. Yang selanjutnya bukti tadi. Ingat juga kasusnya mahasiswa notaris UGM yang waktu itu di era Pak SBY akhir ada kenaikan harga BBM, terus kemudian antrinya jadi panjang. Dia komplain orang Jogja itu nggak tahu diri, jalan kuliah di Jogja dan sebagainya. Masih nggak tahu? Akhirnya diusir dari Jogja. Jadi memang harus benar-benar hati-hati. Yang kasihan apa? Dia memposting itu di media sosial PATH, yaitu circle-nya lebih tertutup. Ya kan, ada yang screenshot dilempar ke Twitter. Wah, Twitter itu kan verifikasinya cepat, Bapak. Mengapa saya lebih suka Twitter? Karena di Twitter itu paling cepat membedakan antara hoax dan tidak. Tapi kalau jenengan ingin tahu banyak hoax, tempatnya ada di media sosial yang banyak joget-joget. Namanya TikTok. Gitu. Next slide. Nah ini Pak Bu, nanti boleh dipakai ini Pak Bu, sudah ada sumbernya juga, PPT. Bagaimana respon orang Indonesia? Orang Indonesia itu sebenarnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Tidak bagi info kecelakaan, setuju. Tapi pagi tadi saya buka medsos, sudah ada info kecelakaan, ditampilkan korbannya, yaitu mobil L terperosok di Cino, mati. Saya kemarin berat pas saya jalan leret, pas makan siang sama anak istri itu rasa-rasa, ada berisik dari arah Cinomati, dari arah Segoroyoso. Lagi oposisi jangan-jangan kena map korban Google Map. Tenang Bapak Ibu. Sorenya ada cerita. Dan orang sudah bagi informasi itu. Oke. Terus ini tidak tag teman tanpa info. Kita kan sering kali ngetek itu pilihan Pilpres, ditagin. Saya sering ditagin di Twitter saya, tapi nggak pernah mau. Saya lupa Bu. Dosen UNY, pengurus LPO Lembaga Pengembangan Olahraga PP Muhammadiyah. Itu ada yang DM saya, Bapak mohon izin perkenalkan kami dari media titik menawarkan Bapak untuk endorse berita ini. Ya saya kan bukan orang bodoh, dosen komunikasi, ngajar mata kuliah etika komunikasi. Saya tahu situs itu bukan situs berita, tapi situs judi slot. Langsung aja saya carikan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang larangan berjudi. Itu Bapak Ibu, ditawarin iklan judi, ya Allah, omongan mapping dulu gitu loh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, salah saya buat ancaman terbesar kita saat ini adalah judi online, slot. Dan menurut saya Muhammadiyah maupun organisasi Islam yang lain kurang tanggap terhadap isu ini. Korbannya siapa? Anak-anak Pak Bu. Dulu judi itu kan susah. Masih ngalami era podcast SDSB. Apa singkatan dari SDSB? Sumbangan dana sosial berhadiah. Tidak pernah nembak kan Pak? Tidak pernah ngomong. Habis sebelum SDSB itu namanya Porkas, Kupon Olahraga Nasional. Dan itu resmi waktu itu ya di bawah Kementerian Sosial, Departemen Sosial. Bapak Ibu, sekarang lebih mengerikan. Setelah era togel, toto gelap, sekarang judi slot yaitu tidak lagi gelap,
tapi terangan. Pertanyaannya, apakah situs-situs judi itu pernah diblokir oleh pemerintah? Diblokir, tumbuh lagi, iya kan? Nah, itu yang harusnya jadi perhatian kita. Jadi tantangan kita dakwah di era digital itu lebih mengerikan. Oke, next slide. Nah, ini buku yang pernah saya tulis. Saya tulis buku ini tahun 2010. Ketika orang belum bicara media sosial, alhamdulillah saya dan teman-teman di Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi sudah bicara ini. Eranya sekarang namanya UGC, Bapak Ibu, User Generated Content. Nanti bisa dihafali. Yaitu siapapun bisa memproduksi teks. Tidak perlu harus jadi wartawan kalau Anda ingin bisa nulis dibaca banyak orang. Clear ya? Tidak perlu bawa mobil TV untuk live, cukup HP, WiFi, jenengan bisa live. Oke? Ada kasus yang baru terjadi Bapak Ibu di Bima, NTB, ada 2 orang mahasiswa yang terancam diskors. Jenengan tahu kasusnya? Kuliahnya online. Si mahasiswa ini tidak sadar sedang bermesraan. Serius, jadi dinonton teman-temannya. Kameranya tidak mati. Kan tantangannya semakin berat. Oke, next slide. Nah, ini buku yang pernah saya tulis juga. Jadi saya mengutip dari James Potter. Kita itu sekarang butuh skill namanya literasi media. Literasi media. Saya tulis buku ini waktu itu dengan Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga, saya pernah jadi dosen tamu di sana, diminta untuk tulis dan editori buku ini. Jadi kata pengantarnya kan Profesor Pendeta, rektornya Universitas Kristen Satya Wacana. Begitu Bapak Ibu. Oke, dan kita umat Islam juga harus sadar terhadap isu-isu seperti ini. Karena saudara-saudara kita yang lain sudah menyadari pentingnya isu literasi. Buku ini tahun 2012, sudah 11 tahun yang lalu. Next slide. Nah, Bapak Ibu, saya menunjukkan data. Saya dapat ini tahun 2006. Sekali ini tahun 2006. Waktu seminar dengan Persatuan Wartawan Indonesia, UNESCO dan sebagainya. Waktu itu saya 100% tidak percaya ramalan terhadap media di tahun 2020. Jadi itu ramalan secara teori ya. Di tahun 2020 media digital akan menguasai kita 80%. Jangan lihat Bapak Ibu yang paling bawah, koran. Masih ingat Bernas mati, Republika mati. Gitu? Yang masih bertahan yang luar biasa apa? Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyah masih terbit Bapak Ibu. Analog TV mati sekarang, internet tumbuh, digital TV sekarang, radio di analog mati, games yang paling atas. Oke, next slide, kalau slide-nya banyak. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa saling terhubung, bisa saling follow-followan, karakternya interaktif, kegunaan beragam, bisa dipakai untuk pengawasan, bisa dipakai untuk kejahatan. Gitu? Judi slot tadi contoh nyatanya. Oke? Dan dulu kalau bapak-bapak polisi operasi judi kartu gaduh kan udah ada orang kumpul sabuk ayam bisa dia. Nah, sekarang kan susah Pak, Bu. Ada anak-anak lagi nongkrong buka HP, kita nggak tahu loh. Ya kan, main game atau main judi slot semakin susah diawasinya. Tidak harus berkumpul lagi itu maksudnya, nggak berkerumun lagi. Oke, next slide Mas. Nah, mari kita lihat pertanyaan Bapak Ibu. Nanti silakan ini dipakai untuk isi pengawasan di tempat panjenengan masing-masing. Dipakai ngajar juga boleh. Bapak Ibu, saat ini media sosial digunakan oleh 4,5 miliar penduduk dunia. Slide selanjutnya. Nah, penggunanya ini Bapak Ibu, kita mungkin di 73 dan 45%. Wonten yang 84%? Nggak ada, putra putri kita. Tapi faktanya mereka yang paling banyak, kita yang paling sedikit. Oke? Slide selanjutnya. Berapa yang dipakai? Menurut saya Bu, Pak, ngalahin modal kita untuk sholat dan ngaji 2,5 jam kita pakai HP. Kecuali kalau HP-nya dipakai untuk dengarkan pengajian. Oke, 2,5 jam. Ini data dari tahun 2021. Slide selanjutnya. Nah, ini banyak orang percaya media sosial itu sangat efektif saat ini.
sangat efektif dalam menyampaikan banyak hal. Slide selanjutnya. Orang-orang itu sekarang mencari media sosial, mencari sesuatu melalui media sosial. Contoh, Bapak Ibu bawa HP, bawa, silakan dikeluarkan, saya mau kasih tugas biar jenengan nggak ngantuk. Kamu tuh gitu kurang ajar, area kasih tugas. Silakan buka HP. Tadi kan sudah ada foto pelantikan loh, sudah ada di grup kan. Nah sekarang buka Google Map, aplikasi Google Map. Masukkan kata kunci Gedung Dakwah Muhammadiyah Turi. Gedung Dakwah, jangan-jangan belum pernah berkunjung. Gedung Dakwah Muhammadiyah Turi, yang nggak tahu nanti bisa di rumah. Gedung Dakwah Muhammadiyah Turi. Pagi. Nah silahkan dikasih bintang 5 biar ratingnya tinggi kayak Gojek. Penting loh Bu, eranya sekarang interaktif, era rating. Dikasih bintang 5, ditambahin foto. Tadi saya sudah tambahin 2 foto 1 video. Jadi saya datang ke sini sudah tambahin 2 foto 1 video 1 ulasan 5 berita, dan dalam proses saya sudah kirimkan 2 berita. Nanti kalau sudah terbit saya kirim ke Mas Egi. Jadi jenengan dilatih tadi, saya buka HP itu Pak Bu, kamu tuh bukan berarti tidak memperhatikan nulis berita. Gitu. Oke, nanti kalau sudah terbit wajib diupload di WA status dan IG story dan WA group. Ulang Pak. Sudah pakai Bu? Buka Google Map, Gedung Dakwah. Nah, tambahin foto. Digeser ke kanan. Nah, foto, klik foto yang sebelah kanan, tambahkan foto. Nah, ini menambah aset digital Bapak Ibu. Sederhana, ya seperti saya cerita tadi loh ya. Kayak mengapa Australia itu dikuasai oleh orang bule? Karena yang tancapkan bendera pertama itu orang bule, bukan orang Bugis dan orang Makassar. Betul nggak? Bayangkan kalau orang Makassar ke sana tancapkan bendera Makassar, jadi negara mungkin. Gitu Pak. Amerika, mengapa jadi negaranya kulit putih? Ya karena Columbus yang nancapin bendera. Ya sama media sosial. Media sosial itu nggak bertuan Bapak Ibu. Kalau jenengan nggak segera menancapkan bendera Muhammadiyah di situ, yang menguasai benderanya orang lain. Sabun bisa ditambahin. Nah, jadi Pak Bu berusul ya, jenengan bisa mendata awal usaha, apalagi kantor-kantor TCM maupun PRM diisi gitu semua Bapak Ibu. Biar apa? Kalau dicari di Google Map itu cepat. Begitu. Oke, slide selanjutnya sambil jalan. Oke, Bapak Ibu, kalau orang punya pengalaman bagus terhadap gedung ini, terhadap kegiatan Muhammadiyah di Turi, maka orang itu akan merekomendasikan pada orang lain. Ini poinnya. Makanya saya minta diisi. Begitu. Slide selanjutnya, Bapak Ibu, adakah yang follower IG-nya lebih dari 2.000? Gak ada. Lebih dari 1.000? Belum. Lebih dari 500? Belum usul gitu Pak Ibu. Tadi saya sempat atur Mas Edi, kamu tuh jadi banyak usul. Sederhana. Pimpinan membuat Google Form atau saudara. Oke. Yang tidak pernah didata selama ini adalah aset digital dari jajaran pimpinan. Facebooknya apa, IG-nya apa, gitu, TikToknya apa, gitu Bapak Ibu. Dari situ kan kita bisa saling followan, saling like kan, begitu. Bisa dipahami? Nanti ke depan mungkin bisa dijadikan agendakan. Bisa diawali di grup aja. Mau ditulis alamat Facebooknya. Silakan add friend, ya kan? Mohon ditulis bla 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 bla. Oke, slide selanjutnya, influencer. Next selanjutnya. Nah, sekarang satu persatu. Jadi kan kebanyakan adalah pengguna Facebook. Wajar Bapak Ibu, karena
Facebook digunakan oleh 2,8 miliar penduduk muka bumi. Slide selanjutnya, Facebook adalah raja media sosial. Oke, slide selanjutnya, Facebook rata-rata digunakan pakai HP, bukan pakai laptop, kecuali yang kerja kemudian slow biasanya buka Facebook. Slide selanjutnya, waktu yang dipakai Facebook setiap bulan hampir 20 jam. Slide selanjutnya, Twitter sekarang, Twitter penggunanya sedikit, hanya 200 juta, tapi wartawan itu suka ngambil apa-apa dari Twitter. Slide selanjutnya, ini jumlahnya meningkat dari sebelumnya. Slide selanjutnya, demografi Twitter banyak digunakan usia 25 sampai 49. Slide selanjutnya, nah ini kebanyakan pengguna Twitter adalah bapak-bapak. Saya termasuk pengguna Twitter. Kalau jangan pengen tahu tren paling cepat itu memang di Twitter. Slide selanjutnya, waktu dipakai sekali buka itu hampir 3 menit. Slide selanjutnya lebih deh. Tweet yang dibuat setiap detik itu 5.700, bayangkan. Slide selanjutnya, ini pendownloadnya. Slide selanjutnya, biar nggak terlalu siang. Emoji yang paling banyak ini Bapak Ibu. Slide selanjutnya, nah ini namanya Twitter Space. Jadi Bu, dulu Pak Bu, kalau jenengan mau ngisi pengajian via radio kan harus ke studio radio. Sekarang boleh Pak Bu, ketika jenengan tadi dilatih di awal, saya buka Twitter Space. Jadi suara MC masuk tersiarkan. Namanya Twitter Space. Twitter Space itu bedanya kalau IG Live kan wajahnya muncul. Kalau Twitter Space itu cukup suaranya saja. Jadi kayak siaran di radio. Bayangkan kalau semua jajaran pimpinan di sini punya alamat Twitter, kemudian setiap hari apa mengadakan pengajian. Nanti gantian saya buka HP. Jadi pengajiannya dari rumah, bisa diikuti oleh semua. Gak apa-apa. Setiap punya Twitter pasti bisa gabung di Twitter Space. Slide selanjutnya, Instagram 1,3 miliar. Slide selanjutnya, hashtag paling banyak ini 7 hashtag, 11 hashtag. Slide selanjutnya, tagar. Nah ini Bapak Ibu, anak-anak itu suka dengan Instagram, anak-anak muda. Makanya tempat wisata yang Instagramable, kafe yang Instagramable pasti ramai. Slide selanjutnya, waktu yang dipakai. Slide selanjutnya, oke, slide selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, mengapa Instagram itu lebih powerful dibanding Facebook? Jenengan kalau di Facebook dapat 4 like, di Instagram berarti dapatnya 4 kali 4. Kemungkinan viralnya lebih cepat di Instagram daripada di Facebook. Yang punya UMKM, ibu kan bisa jadi program Aisyah nanti, ya kan, pemasaran produk-produk UMKM melalui IG. Next. Oke, ada Instagram Reel sekarang video, yaitu sebenarnya dibuat di awal untuk head to head dengan TikTok. Slide selanjutnya, Instagram Live. Bayangkan Bapak Ibu, setiap ada acara pengajian selalu disiarkan di Instagram Live. Hasilnya udah pasti kerekam, ya kan? Misalnya setiap ranting sebulan sekali 1 kali pengawasan, maka akan ada 11 konten di Instagram. Itu jadi aset buat panjenengan. Slide selanjutnya. Nah, cross platform itu gini Bapak Ibu, jenengan buat konten di IG dibawa ke grup WA, itu namanya cross platform. Jenengan screenshot dari IG, dari Twitter, jenengan bawa ke grup WA, itu cross platform. Atau grup WA dilempar ke IG, cross platform. Next slide, YouTube. Slide selanjutnya. Nah, YouTube ini mesin pencari populer nomor 2. Jadi saran saya sederhana Bapak Ibu, usahakan setiap ranting cabang itu aktif buat konten di Facebook, acara pengajiannya direkam, diupload di Facebook. Mengapa? Orang itu mencari sesuatu sekarang setelah Google itu Facebook. Oke, jadi orang kalau nyari kata kapan wong turi, ketemunya adalah aktivitas persyarikatan di sini. Begitu. Oke, slide selanjutnya. Oke, pengguna 1 miliar, 75% pengguna internet itu memiliki akun YouTube. Next selanjutnya. Oke, nah YouTube bahkan ada bahasa lokal sekarang Bapak Ibu.
Slide selanjutnya, kebanyakan orang suka nonton YouTube dari HP, bukan dari desktop. Slide selanjutnya, podcast, Spotify dan sebagainya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau jenengan pengen membuat konten-konten pengawasan dan sebagainya itu sekarang nggak berat loh Bapak Ibu. Nggak harus punya studio radio. Cukup buat akun di Spotify, kemudian suaranya direkam di situ. Sampun selesai Pak. Sesederhana itu mau. Jadi nggak perlu studio bagus. Yang penting suasananya tenang, nggak ada motor berseliweran. Udah jadi konten dakwah. Bayangkan ibu-ibu Aisyah, satu ibu membuat kultum 7 menit aja. Jadi Pak. Oke, dan itu belum banyak dilakukan. Oke, slide selanjutnya. Podcast, slide selanjutnya. Oke, latar belakang podcast dari rumah. Slide selanjutnya. Nah, next TikTok sekarang. TikTok 1 miliar pengguna TikTok. Next selanjutnya, karena banyak. Selanjutnya, nah TikTok ini menguasai anak muda. Ini fakta. Slide selanjutnya, waktu yang dipakai untuk TikTokan 45 menit setiap hari. Next. Nah ini, bayangkan Bapak Ibu, 10 orang pengguna TikTok itu yang punya akun TikTok, 9 orang tiap hari akan buka TikToknya. Artinya apa? TikTok itu membuat anak-anak kecanduan. Jadi kalau nanti isi ceramah, ibu-ibu bisa tunjukkan data ini. Slide selanjutnya, ini tubuh yang download TikTok. Slide selanjutnya, terus, nah Bapak Ibu, apa yang terjadi saat ini? Dalam konteks saya akan masuk ke temanya, etika bermedia sosial. Satu, konten video itu sudah tumbuh. Konten video dan video tumbuh adalah video-video yang sudah mengalami editing, gitu, cross platform tadi. Slide selanjutnya. Karena apa? Konsumen suka lihat video, ya kan, disebar di grup-grup WA. Yang saya cerita tadi, pengungsi Rohingya dan sebagainya. Selanjutnya, traffic video itu melesat. Slide selanjutnya. Nah, sekarang saya ambil dari Washington Post Amerika. Mengapa hoax itu terjadi? Hoax itu terjadi. Intinya masuk di sini. Bapak Ibu, hoax itu terjadi karena nafsu manusia untuk menjadi yang pertama. Itu menurut saya hal yang paling mendasar. Ada berita kecelakaan di Jalan Magelang, padahal kecelakaan setahun yang lalu, langsung disebar, ya kan? Karena ingin eksis. Balapan share, ya kan? Jadi kalau dulu tuh balapan motor, sekarang balapan share. Itu yang terjadi. Sebenarnya orang tidak pernah membaca apa yang dibagikan, ya kan? Makanya Pak Bu, kalau jadikan dapat terutama dari grup WA, yaitu sudah bawaan dari platform media sosial, dipun pause dulu. Kalau perlu tanya ke Google, hoax atau tidak. Karena Google pasti akan bantu untuk memverifikasi. Begitu Bapak Ibu. Oke? Clear ya? Jadi harus benar-benar dibaca. Saya pernah Pak Bu, ini cerita ya. Setahun atau 2 tahun yang lalu. Jadi ada sebuah akun itu menyerang Muhammadiyah. Gara-gara Muhammadiyah waktu itu kasih bantuan ke Palestina. Masih ingat ya? Terus wah, saudaranya sendiri banyak butuh. Saya sederhana aja Pak Bu. Saya buka Google Map, saya masukkan kata kunci Panti Asuhan Muhammadiyah. Kan banyak titik di Jogja. Saya screenshot. Dan saya tidak perlu menanggapi hoax itu. Saya tulisnya, Muhammadiyah sejak awal berdiri sudah peduli pada kaum lara, kaum yang membutuhkan. Di Jogja misalnya, kita bisa melihat persebaran Panti Asuhan Muhammadiyah. Viral postingan saya. Ribuan, bahkan ratusan ribu yang lihat. Itu sesederhana itu. Oke, untuk melawan hoax. Nah kalau saya ikut reply itu di Twitter, dia kan ikut populer. Gitu, saya kan tidak mau dia ikut populer. Jadi saya nggak mau masuk di temanya penyebar hoax itu. Yang kedua, legitimasi. Legitimasi itu gini Bapak. Gini Bapak. Media
itu mesti ada proses namanya gatekeeping. Gatekeeping itu apa ya? Penjaga gawang. Contoh misalnya, menurut saya Mas Edi, Mas Tarto ini wartawan saya tim brand. Oke, saya tim brand. Mas Mawadi ini layout. Maka konten itu akan diserahkan ke saya dulu, ke redaksi dulu, dicek. Baru saya jelaskan ke Mas Wadi untuk di layout. Mas Wadi sebelum terbit nyampaikan ke saya, Mas Jun sebagai pemimpin redaksi ini sudah betul atau belum? Baru diterbitkan. Ada proses itu. Kalau media sosial ada nggak proses itu? Enggak Pak Bu. Ininya sendiri yang mikir, betul kan? Diri kita sendiri yang mikir. Begitu. Ini yang perlu dilihat. Yang kedua Pak Bu, kalau jenengan sekarang itu orang semua bisa menerbitkan media. Hari ini aja kita bisa menerbitkan misalnya kabarturi.com, beli hosting gitu. Problemnya kan siapa yang isi, itu aja kan? Oke. Nah Pak Bu, kalau jenengan lihat media seperti itu, cara paling gampang sebenarnya adalah cari di pojok kanan bawah. Biasanya pojok kanan bawah atau kiri bawah itu ada namanya susunan redaksi dan alamat redaksi. Kalau tidak ada itu, percayalah medianya adalah media bodoh. Jadi Bapak Ibu, saya nggak sebut nama medianya lah ya. Wah ini Mas Jun, ini sudah jadi berita loh. Jadi cek Pak Bu, dicari mau pojok kiri bawah atau kanan bawah. Entah nama medianya apapun, dilihat di situ. Kalau nggak ada alamat redaksi itu medianya bodoh. Begitu, oke? Cara ngeceknya sederhana. Nah, yang ketiga, jadi legitimasi ya. Legitimasinya jelas. Orang cenderung mudah kena bias informasi. Maka jangan terburu-buru share Bapak Ibu. Apalagi kalau grup WA. Serius nih grup WA. Grup WA itu kadang kita kan no-selo ya. Saya aja sampai beberapa grup WA itu saya buat hidden. Jadi saya bisa buka dan saya pakai iPhone. Kalau saya sensor wajah. Artinya apa? Ganggu Bapak. Lagi di jalan, kan ada sharing. Ya kita sharing itu harus sesuai tempatnya. Misalnya kalau grupnya pengurus ya bahas kepengurusan, oke. Tapi kalau grupnya lebih luas, misalnya Muhammadiyah Turi, Kampanye Turi kan semua informasi tentang dakwah bisa dimasukkan di situ. Dan sebaiknya gini maksudnya, usul gitu. Kalau jadikan buat BDA itu dari awal sudah dibuat aturan main. Contoh, saya yakin jadikan punya preferensi pilihan. Oke, kepada siapapun. Gitu, Bapak Ibu. Kalau DPD harus Mas Oki, lainnya kan enggak. Oke, saya pilih Mas Oki juga. Pilpres misalnya, kan saya tidak punya pilihan, ya kan? Ya biar persahabatan itu tidak hancur. Pas sudah tidak hancur, lebih baik dibuat aturan lain. Misalnya grup ini hanya untuk membahas DPD, boleh tidak membagikan DPD. Oke, kan bisa di cluster. Misalnya, Turi itu punya potensi UMKM. Kan bisa membuat grup, ya kan, ekonomi berkemajuan Turi. Maka temanya ekonomi di situ. Ya kalau pengen berdebat isu politik, mending buat grup khusus temanya tentang politik, tapi dibuat aturan. Silakan share politik di grup ini. 2, dilarang baper. 3, dilarang sakit hati kemudian ngajak berantem. Ya kan? Yang terakhir, apapun pilihan Anda semua harus demi persyarikatan Muhammadiyah. Kayak itu Pak. Jangan dicampur-campur, gitu. Bisa dipahami? Jadi grup itu kan sekarang nggak bisa dicampur lagi, harus di cluster. Saya kelola beberapa grup itu, berapa sudah kadang Mas Jun saya nggak nyaman nih. Saya kadang saja ngesu, Mas, kok gini Mas, bla bla bla. Akhirnya kita balikan ke kitoknya. Oke? Nah ini orang mengukur legitimasi konten terkait, mengukur legitimasi konten dari berita terkait kurang izin. Kadang-kadang hoax memang mudah diolah dari berita yang terpercaya. Contoh misalnya Pak Bu, dulu ngedit itu kan susah, gitu. Dan sekarang udah nanti siapapun bisa ngedit. Lagi tuh ngedit gambar, ngedit video, ngedit tulisan. Maka Muhammadiyah itu sak bener-bener. Kalau apa-apa yang kembali Al-Quran dan hadis, betul loh. Ya sama kan, menurut saya loh ya,
Al-Quran dan Al-Hadis saja kan pada perkembangannya banyak dipelintir, makanya banyak muncul tahayul, bidah, khurafat. Betul kan? Ya sama, berita-berita sekarang pun banyak yang dipelintir. Jadi Bapak Ibu kembali ke porsi nomor 2. Oke, pertimbangkan legitimasi dari sumber berita. Contoh misalnya, beritanya jelas dari majalah Suara Aisyah, dari Suara Muhammadiyah. Maksud tidak bertanya-tanya lagi, iya kan? Oke, tapi kalau beritanya dari Suara titik-titik nggak jelas gitu, kan kita harus berhak untuk mempertanyakan. Contoh misalnya kalau di IG dari Lensamu, sudah follow Lensamu? Lensamu? Belum? Nah, wajib follow Lensamu, media resminya PP Muhammadiyah. Oke, yang Twitter follow akunnya PP Muhammadiyah, alamatnya Muhammadiyah. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau pengen tahu perkembangan persyarikatan itu paling enak sekarang follow IG dan Twitternya maupun fanpage-nya. Kalau saya sih IG dan Twitter, karena saya kayaknya di situ. Nah ini Pak Bu, ketika Perang Dunia Kedua ada Menteri Propaganda Jerman namanya Joseph Goebbels. Joseph Goebbels ini mengatakan kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Sama Pak Bu, di era medsos sekarang. Kebohongan dibom terus di medsos, lama-lama orang akan percaya. Saya sudah dari awal kasih contoh Rohingya. Iya kan? Tadi pagi aja saya debat sama istri dan anak saya. Pak Rohingya dia Pak, kamu kan yang bisa ikuti ya saya jelasin. Bla bla bla, tetap nggak percaya Pak Bu. Yang paling baru berita pengungsi Rohingya rusak tempat penampungannya di Sidoarjo dan sebagainya. Yang diposting ya begitu, tapi kami di UMY buka kelas untuk pengungsi Rohingya malah nggak jadi berita. Nah kita di persyarikatan itu lebih peduli lebih awal Pak Bu. Ketika yang lain belum peduli, bahkan pemerintah aja belum peduli, kita sudah buka. Bahkan kami waktu itu sempat menawarkan mereka untuk bisa kuliah. Problemnya adalah stateless itu nggak punya status kewarganegaraan. Sempat kita tawari untuk kuliah di BMI, kita jadikan beasiswa di Lazismu dan sebagainya. Begitu kan nggak fair dong, nggak adil sejak dalam pikiran. Dengan Palestina aja kita peduli, dengan Rohingya kita justru membuli, ya kan? Oke. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita biar jenengan punya PR, tapi PR-nya dengan mesej Mas Mawati dan tim. Oke, Bapak Ibu, pernahkah dilakukan database aset media sosial secara institusi? Misalnya PCA dari 11 kelurahan yang punya alamat medsos di Facebook, Twitter, itu PCA mana saja? Ya kan? Ada berapa TKA Bapak? Bu? TKA ada berapa? 7 TKA. Apakah TKA yang 7 itu punya akun di TikTok? Ya kan? Punya akun di IG? Ya kan? Pernah ditata belum? Alamat IG-nya apa aja? Bayangkan nanti ketika ada rapat setiap 6 bulan atau berapa bulan bisa disampaikan progres kemajuan jumlah follower. Ya kan, Pak Bu, kalau kita tidak merawati media sosial, percayalah jamaah Muhammadiyah akan semakin berkurang. Karena apa? Anak-anak sekarang cari apa-apa dari media sosial. Jadi itu yang secara individu, Bapak Ibu sudah tahu akun media sosial Bapak Ibu yang ada di sini? Belum. Nah, PR Bapak Ibu, rencana tidak lanjut. Kamu tuh nggak kasih PR. Gara-gara backgroundnya dosen bisa kasih PR. Tapi PR-nya mudah. Kan tinggal ditulis saja di grup WA, terus nanti setelah itu saling follow di medsos Bapak Ibu. Kita itu harus saling mengokohkan. Untuk mencegah hoax, kita saling mengokohkan di media sosial. Misalnya ya, saya membayangkan semua jamaah yang ada di minimal pimpinannya di Turi ini minimal punya Twitter dan IG. Yang kedua, Twitter dan IG-nya memfollow akun-akun resmi persyarikatan. Kita lihat aja PP itu kalau di Twitter, di IG aja ya, Lensamu, Majelis Tabligh itu sering adakan pengajian loh. Pernah nonton Pak Bu? Saya sering nontonnya di Facebook, di YouTube dan IG.
Bayangkan kalau jenengan punya acara nonton bareng pengajian pakai ini, belum ada yang memikirkan. Nanti kalau ketahuan pabrik kan pabrik pasti senang. Ketika jenengan nonton bareng buat IG loh, iya kan? Oke, atau nonton mandiri di rating masing-masing. Kan itu hal sendiri bisa dilakukan, Pak. Begitu. Nah, kalau saya berusul nih, mungkin ngapunten, kalau ini agak lancar, paling enak itu adalah HP-nya dikumpulkan ke beberapa orang. Misalnya setelah acara apa itu, nah beberapa orang ini nanti yang membantu menginstalkan dan memfollow-kan. Simpel dong? Setuju dong, Pak? Gitu Pak? HP-nya tinggal dikumpulkan, misalnya ke Mas Edi dan tim, ya kan? Nanti Mas Edi dan tim tinggal membuatin akun untuk panjenengan, jenengan ngesakti akunnya nopo, kemudian di follow kan akun-akun yang berkaitan tentang persyaratan. Jadi jenengan bisa update terus. Bayangkan Pak Bu, saya bayangkan di sini ada sekitar 100 orang. Akun Muhammadiyah di Twitter itu posting, jenengan baca, langsung semua reply atau nge-like, bla bla bla. IG, Lens Sapu posting, kita langsung like. Salam dari Turi, langsung 100 orang isinya Turi. Adminnya lah kaget, lama-lama dapat penghargaan dari PP Muhammadiyah nanti. Iya kan? Cabang paling terengagement. Nanti saya panggil ke MPI, ke Pak Muklas, Pak Rektor Made yang ketuanya sekarang, Pak Prof, dikasih penghargaan kepada cabang rating yang paling aktif berinteraksi dengan medsos. Pak Bu, ngaku ini fakta ya. Saya kan follow akunnya Twitter Muhammadiyah, yang nge-like dan reply itu paling nggak sampai orang 100 loh. Jadi padahal ada berapa juta jamaah Muhammadiyah. Gitu. Karikaturnya Muhammadiyah itu buruk, Pak. Kalau hari-hari besar apa gitu, yang like itu malah kebanyakan bukan orang Muhammadiyah. Serius. Tapi apa? Komunitas bal-balan. Pernah perhatikan? Kan suka ada pakai kaos bola. Tadi malam kan Manchester United kalah loh. Nah, nanti kan paling mereka akan buat kaos gambarnya MU. Itu meningkatkan keterlibatan menggait komunitas penggemar sepak bola. Kan maaf ya, kan ironis Pak. Yang di luar Muhammadiyah aja mau nge-like, kasih komen, kita yang Muhammadiyah enggak. Ya kan? Maksud saya itu Pak Bu. Dalam konteks etika bermedia sosial, kita harus berikan contoh buat generasi muda. Yang kedua, jangan sampai jamaah kita itu berhamburan karena tidak kita kelola. Generasi kita adalah anak-anak muda. Maka Pak Bu, jam 10 insya Allah selesai. Mari kita mulai dengan sesi tanya jawab. Moga Pak Bu, siapa yang mau bertanya, berpendapat, dapat hadiah buku ini. Wah, siapa dulu? Dua-duanya, Ibu di pojok dan Bapak di sini. Yang satu dapat tas dari saya. Pilih. Mau Mas? Mikrofonnya Mas. Mau pilih mana Mas? Di bawah. Tunggu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irfan dari BRN Kanogoro. Ada dua hal yang saya tanyakan Mas Jun. Yang pertama saya percaya dengan data, karena ada pernyataan yang sudah populer bahwa siapa yang mengajar data maka dia mengajar dunia. Maka data itu harus kita kuasai. Nah, untuk manajemen data ini kan kita rekotan. Jangan data yang digital itu, data yang belum, data yang biasa. Jadi kita ngaji ada di konten ya. Kita mengidentifikasi kita beberapa data. Yang catatan saya kemarin saya data masjid dan musola kita data semua. Dan kemudian data mubalik Muhammadiyah, data kader, data pengajian, data tanah wakaf, data bangunan, data asmi budaya, data kegiatan olahraga, data bisa lainnya. Kita ingin bangun itu. Nah, yang kita perlukan apa sebenarnya? Manajemen data itu bagaimana caranya? Cara manajemen data yang kami ingin tahu. Baik data yang
yang bukan digital ya, digital. Oh iya siap. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan hoax. Tadi saya belum mendengar tentang saya deepfake Pak. Video yang suara real itu hoax. Saya bayangkan kalau nanti muncul orang-orang penting yang bicara, dan ternyata itu hanya hoax, kan bahaya sekali. Bagaimana kita mengidentifikasi yang sederhana saja untuk membedakan ini hoax atau bukan? Misalnya mungkin Pak Bambang tahu-tahu muncul di YouTube mendiko harus jauh PCM Turi nyobot capres nomor 4. Aman. Kayak modern ikut ya, jauh dari atasan ya. Nah, tapi ternyata itu hoax, kan bahaya sekali. Nah, feedback yang mungkin dikunci kita. Gak saja dari saya, aku suruh. Kalau Ibu sampingnya. Mas, sampai ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Jun, saya Sri Winanti dari PCA Turi. Pertanyaan saya kok mirip dengan beliau Mas BRM tadi di nomor 2. Bagaimana mendeteksi bahwa ada kabar berita di WhatsApp atau di mana bahwa itu adalah hoax? Oke, siap. Terima kasih. Siap. Matur nuwun Mas Dinar dan Gusti untuk feedbacknya. Oh ya, sebelum saya jawab, kabar baik, berita pelantikannya sudah masuk di berita Babat Jogja.id, media resmi loh ya. Saya kirim ke Mas Didi, silakan dikirim di grup serta dikabari Minggir, dibantu oleh Mas Eko dari Minggir. Jadi kan ini manfaat berjejaring. Kebetulan saya kalau KKN biasanya bibirnya di Minggir. Kemarin ini cerita itu sebelum kami program KKN-nya adalah membuat museum mu'alaf di Masjid Nurul Asfal di tempatnya Pak Darum. Sampai sekarang masih kota-kota. Saya mungkin tidak bermaksud riak ya. Saya DPL 1 bulan bimbingan itu Pak Bu ke lokasi 7 kali. Makanya mahasiswa kalau sama saya kan pada segan. Soalnya sebodoh 7 kali itu saya ke lokasi KKN itu 1 bulan 7 kali. Ke Wakatobi saya lakoni. Gitu. Silakan berkunjung ke sana. Jadi ada museum mu'alaf di Minggir. Waktu itu yang resmikan Pak Rektor, Pak Gun, Pak Ketua Lembaga Seni Budaya PP juga. Banyak dibantu waktu itu oleh BPD Syariah. Jadi alhamdulillah karena kami bisa cari beritanya, bisa dicari, bukan hoax. Oke. Karena di Minggir itu ada desa yang warganya mayoritas belum tidak beragama Islam atau tidak beragama Islam. Tapi ada beberapa yang sudah jadi mu'alaf, kemudian kita bikin museum, namanya Museum Mu'alaf. Isinya perjalanan mereka, saudara-saudara kita ini untuk menjadi Muslim. Semoga bisa jadi tempat destinasi wisata sekaligus memberdayakan saudara-saudara kita yang mu'alaf. Gitu, Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan tadi, munculnya AI, Artificial Intelligence, itu jadi tantangan tersendiri untuk membedakan hoax atau tidak. Karena dengan AI, orang bisa membuat video deepfake seperti tadi. Ya kan? Saya aja sampai sekarang, saya masih ya, bingung kalau mau jawabnya itu. Bagaimana mencegah ini? Karena Pak, teorinya itu selangkah di belakang daripada kenyataannya. Serius. Makanya tadi usulan saya pertama apa? Buat kelompok pencapir. Tapi namanya mungkin tidak kelompok pencapir, tapi misalnya tim informasi PCM Turi atau apapun. Jadi gini Pak, contoh lain. Ada amanat undang-undangnya. Kita tuh punya undang-undang keterbukaan informasi publik KIP. Makanya setiap instansi pemerintah itu kan harus ada PPID, pejabat pembuat informasi daerah. Ya kan, mengapa setiap kelurahan itu dana desa selalu disampaikan, dibuat balihonya? Karena ada undang-undang KIP. Jadi perangkat undang-undangnya ada. Saya membayangkan jenengan membuat kelompok informasi digital. Jadi satu penelaah tadi, video-video tadi kita diskusikan bareng-bareng. Saya pantau tadi Pak Bu. Kalau di media itu saya pikir utaknya banyak orang. Tapi kalau media sosial kan konten kreator yang mikir. Jadi yang suruh memilah siapa? Pengguna, ya kan? Terus nanti secara mungkin
PJM ini di medsos membagi konten, ini dia hoax-hoax yang kami temui di bulan ini. Lama-lama MUI akan datang ke sini nanti memberikan apresiasi. Iya kan? Siapa tahu jadi cabang inspiratif dalam konteks sistem informasi tadi. Begitu aku. Ya, kalau saya usulnya adalah membuat kelompok diskusi tadi. Jadi bahasnya adalah hoax, kemudian dijadikan materi, bisa materi ceramah, bisa materi di media sosial dan sebagainya. Terus tadi tentang data, bagaimana data itu dikelola. Kalau saya beri usul, sekarang sudah banyak perangkat untuk mengolah dan bisa kita ngisinya bareng-bareng dan sebagai open source. Misalnya Google Doc, masih kan open source. Dimana saya pantau tadi bisa diawali dari satu aset digital, yang kedua aset real kita juga. Aset real kita terus ada seperti apa, bla 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 bla. Oke, itu bisa kita tampilkan Pak. Termasuk kita nanti, saya bayangkan gini, biar berhubungan yang nomor satu. Saya bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu secara rutin ketemu di gedung ini sebulan sekali, terus nanti buka map, Google Map, SMK 2 Turi, 2 mas, Muhammadiyah 2 Turi. Jadi lihat di Google Map, reviewnya seperti apa, klik ya. Foto-fotonya seperti apa, terus kita kasih masukan kita, rencana tidak lanjut kita mohon kepada jamaah untuk memperbanyak posting tentang SMK Muhammadiyah 2 Turi. Foto-foto yang dipakai adalah ini, gitu. Bisa dibayangkan Pak Bu? Jadi di media sosial itu tidak ada non sewu gitu, non sewu. Ini kalian jangan share di publik ya, ini jangan share di publik. Nanti dikira, wah ternyata nggak organik. Dia kan apa? Harus dapat retweet dan like sejumlah 201. Kan jadi viral, jadi trending. Iya kan? Mahasiswa senang. Saya bilang kalau teman-teman, sama di bahasa itu teman-teman, kalau teman-teman tidak dapat 201 retweet dan like, tidak dapat nilai soft skill. Jadi nilai panjenengan maksimal cuma B. Tapi dapat 201, pastilah nilainya langsung otomatis A. Itu namanya soft skill. Kolaborasi digital, saling tolong-menolong. Caranya gimana Mas Jun? Punya grup WA? Punya. Grup WA keluarga? Punya. Ya sebarkan linknya ke grup WA keluarga, minta semua anggota keluarga untuk retweet dan like. Selesai. Teman-teman sekelas retweet dan like, selesai. Itu berjamaah. Ya saya bilang tadi, kan nggak ada yang organik, harus anorganik. Makanya kelas saya itu di webim selalu kelas yang viral dengan seperti itu. Contoh lain, semester kemarin mahasiswa pameran iklan kan bisa. Anak-anak TK Aba itu pameran lukisan, ibu-ibunya diminta wajib posting di IG story, ya kan, mention ke akunnya TK Aba. Kalau nggak posting rapotnya nggak usah dikasih. Loh iya kan? Ya enggak, yang posting dikasih hadiah aja, ya kan, diundi, cari kan gitu Pak. Bermedia sosial, biar hoaxnya hilang gitu loh. Ingat, opini publik melawan gelombang kebisuan. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf jika terlalu padat materinya karena waktunya terbatas. Tetap bisa bersilaturahmi. Jika ada apa-apa bisa menghubungi saya di akun-akun media sosial ini, terutama Twitter dan IG @fajarjun. Begitu, mohon maaf sekali lagi jika ada yang kurang, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jun atas materi yang cukup bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan di lain waktu nanti kita bisa menghadirkan lagi ini seperti kuliahnya mahasiswa.